Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytuni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
kami sampaikan kaitannya dengan keamanan, terutama ya keamanan di lingkungan, di permata, ya, khususnya di Taman Buah ini. Biasanya itu kalau di bulan Ramadan dan puasa itu tingkat kriminalitas itu cukup tinggi, info dan bina Polsek Cipondo, ya kan? Apalagi di bulan nanti menjelang Idul Fitri, ya. Makanya tentu kami tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan pada warga masyarakat yang ada di Permata, ya, kita sama-sama kita amankan aset kita, harta benda kita masing-masing. Kita tidak usah atau jangan terlalu menggunakan petugas keamanan kita karena keterbatasan dan sebagainya. Di saat orang pada mudik, rumah kosong itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga kita kehilangan sesuatu atau harta benda yang kita miliki. Ramadan atau bulan puasa, ya, terutama di pintu masuk, ya. Mungkin kalau jam 4 ke sana sampai menjelang puasa itu cukup kredit, cukup padat, ya. Memang apa ya, itu kayak sebuah tradisi kali ya, karena memang banyak orang mulai tersegi ya di bulan berkah ini ya di pintu masuk Permata, dan juga banyak warga kita memang yang berjualan di sana juga. Jadi kami pun setiap hari sudah menempatkan petugas keamanan sampai 2-3 orang untuk mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan atau kredit di wilayah tersebut, ya. Jadi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya ya kepada pengusaha-pengusaha lingkungan, baik di lingkungan RW 12 maupun di masjid atau yayasan Baitul Ridho. Dan alhamdulillah dengan kepengurusan yang sekarang ini juga memang ada proses, ada progres kepada Bapak Ibu sekalian, baik itu Muslim dan Muslimah. Yuk kita sama-sama kita dukung apa yang menjadi program-program dari yayasan maupun DKM Masjid Pembangunan tersebut. Pasti ada tim-tim ahli yang memang di bidangnya masing-masing. Dan tentunya kami juga terima kasih kepada kepanitiaan yang ada. Ya, kami juga Allah setelah masalah fisik di sekeliling luar mungkin bisa terselesaikan, pasti nanti akan merambah untuk ke dalam, terutama di lantai 2 maupun di lantai 1 untuk pembangunan tersebut. Dan alhamdulillah ya, kegiatan-kegiatan di masjid itu cukup luar biasa, ya, cukup luar biasa karena di samping ada santunan anak yatim di bulan Muharram, di bulan puasa nanti. Saat ini kami mengajukan proposal ke PT Propam Raya Produk C, yang mereknya Propam itu, ya. Alhamdulillah kemarin pagi itu sudah diantarkan, sudah diwujudkan, kita mendapatkan cet itu, cet BNT. Insyaallah nanti akan kita laksanakan untuk proses pencetak. Dan gedung yang kita bangun, ya, gedung yang kita bangun ini seluas lebar 18 meter, panjangnya 31 meter, totalnya itu 558 meter persegi. Itu ya, cukup besar. Mungkin untuk di Cipondo Makmur ini paling besar, ya. Untuk Cipondo Makmur paling besar gedung serbaguna kita. Dan ya kan, yaitu untuk pembangunan dapur, ya, di sisi kanan gedung ada ruang pengganti untuk laki dan perempuan, ada tempat kamar mandi laki perempuan dan bedak yang saat ini kita kerjakan untuk mengejar supaya ya mudah-mudahan di bulan Lebaran nanti bisa terselesaikan, dan insyaallah habis Lebaran nanti bisa kita semua. Kami akan merambah untuk pembuatan tribun yang lebarnya itu 8 meter, panjangnya 25, dan tribun itu nanti akan kita bikin dak. Karena kenapa? Kalau kalian juga di bawahnya itu buat fasilitas untuk pembuangan sampah sementara, tetap berjalan, tetap ada, ya. Jadi fasilitas untuk sampah, jadi sampah-sampah dari warga ini yang seadanya diambil oleh tugas kebersihan kita, ya. Nanti tetap transit di situ, ya kan. Setelah kumpul 1 truk nanti baru dibawa ke Rapucin. Jadi fasilitas yang ada selama ini berjalan tetap kita pertahankan. Cuma nanti untuk tribunnya kita bikin dak, ya kan. Dan 2 lantai, serta di atasnya itu tribun, bawahnya untuk TPS atau tempat masing-masing. Sampai saat pun kami tidak dapat bantuan dari pemerintah, ya kan? Dan anggaran tersebut memang kami mencari dari kas RB yang sedikit 3 bulan kami kumpulkan, ada dari donatur dan satu lagi dari investor, ya. Investor saat itu kami sudah sepakat dengan pengurus RB untuk membiayai gedung serbaguna tersebut, ya.
Dan nanti tinggal ada itu bagaimana tadi ada teknisnya itu. Dan insya Allah setelah nanti pengembalian uang itu kembali itu hasil dari gedung tersebut akan kita manfaatkan untuk lingkungan. Saya yakin banget itu bisa untuk membantu kegiatan lingkungan pada Bapak Ibu warga besar Purwomata. Ya, kami mohon doa dan mungkin secara saya itu yang bisa kami sampaikan. Yang sudah makan dan mau habis saya Salam adalah kita curahkan kepada kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, umatnya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini nanti yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Hari yang ketiga ya, kita melakukan tahlim dan hari ini bertepatan di Mushola Baitul Salam. Terima kasih Pak Joko atas jamuannya yang luar biasa. Ada yang belum meskipun tadi sudah disinggung ya, bahwa urusan yayasan kita itu sudah hampir 4 tahun ya. Pak Joko nggak berasa kita sudah hampir 4 tahun ya. Jadi sebetulnya harus dilakukan permajaan. Kalau pembina sih nggak ada, tapi kalau minta mundur kan boleh, katanya begitu. Kalau pembina nggak ada masa berlakunya, yang ada hanya pengurus dan pengawas. Dari semua pembina kita ada 7 dan kebetulan di RT 1, 2, 3 itu ada 3 pembina ya. Ada Pak Ustaz Joko, ada Pak Haji Wito dan Pak Suradi. Hari ini juga hadir ya. Ya komplit hari ini. Di Blok B saya mewakili. Di Blok E ada Pak Haji Bustari. Dan karena di Blok F ada Pak Haji Nugroho dan Pak Krisna, karena hari ini ada kegiatan di masjid kita ya, ada tamu dari ulama Palestina ya. Jadi hari ini saya nggak tahu, Joko kan udah ngasih kapan saya, datangnya di sana nggak bisa jadwalnya nggak bisa di reschedule. Jadi ya sudahlah, kita berbagi tugas. Akhirnya bukan hanya pengurus yang bawa ya, mungkin ada jamaah-jamaah masjid yang kita bawa. Nah, kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungannya dan kami mohon maaf apabila di dalam pengurusan selama ini terdapat kekurangan, kekhilafan atau ada mungkin anggota-anggota kami yang mungkin agak aktif ataupun yang kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Nah, di tahun ini juga mungkin sekitar bulan 10 ya. Jadi ini udah bulan 8, jadi sekitar 8 bulan lagi. 9 bulan lagi, mungkin 6 bulan lagi lah mungkin akan kita cari untuk pengurusan yayasan dan pengawasnya. Kalaupun nanti di pembina ada yang minta mundur ataupun itu ya silakan aja, kita akan perwakilan kepada pembina ya. Yang diusulkan dari kepengurusan RT dan mungkin dari DKM dan yang lain itu atas usulnya. Sebetulnya memang dalam undang-undang yayasan pembina itu nggak ada masa berlakunya sampai kapanpun, kecuali mengundurkan diri dan meninggal. Kalau mati ya sudah. Gimana lagi kalau mati ya? Ada Pak Andi kalau mati. Ya Pak Andi ya. Kecuali kalau pindah alamat. Nah, ya pindah alamat boleh nanti digantikan. Ya, kita biar segar nanti. Ya. Seperti apa yang tadi dikatakan oleh Pak Erwin, ya. Masjid kita sebetulnya fisiknya saya yakin sudah bagus. Kalau eksterior saya yakin dilihat, apalagi sekarang ya, yang dari RT 1, 2, 3 bisa masuk salasan dan sekarang bisa dipakai untuk sholat tarawih. Ya. Kita bisa lewat situ dan nanti mungkin jalan aksesnya lewat situ Pak. Bukan nanti blok B itu, blok saya itu nggak bisa langsung celana ke sana kalau mau ke pasar. Jadi di sini aja lewat got itu yang di bangun. Jadi di sana kan mungkin ada yang non muslim, ada apa, dia nggak masuk ke tempat ibadah kita. Ya. Jadi nanti kita kasih jalan untuk keluar masuknya orang di got yang telah kita tutup, tapi nggak tutup semua sebetulnya ya. Berapa meter ada lubang konternya, nah, itu dipakai untuk membersihkan karena sering kalau pada saat hujan besar itu banyak sampah-sampah di sana.
Mudah-mudahan nggak banjir ya. Ntar disalahkan lagi gara-gara masjid itu ditutup. Disalahkan hanya kadang ya Pak Udin Ambalat ya. Tadi yang banjir itu kalau disalahkan Ambalat aja, padahal airnya dari sana ya. Salah yang kirim katanya Pak Udin ya. Kegiatan-kegiatan yang lain tadi juga disampaikan ya. Apalagi kegiatan-kegiatan tahsin itu sampai waktunya susah ngatur ya. Ibu-ibu tuh semangatnya luar biasa. Ada tahsin bahasa Arab dari anak-anak, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, dari siang, dari sore, dari pagi sampai full penuh, dan kecuali malam minggu malam libur dari tambahan nggak ada kegiatan ya. Dari pengajiannya Ustaz Joko juga setiap Sabtu ya, minggu pertama, kedua, ketiga juga full penuh. Mudah-mudahan ya semakin bisa bermanfaat masjid kita ya. Jadi masjid yang kita datang itu bukan hanya sarana ibadah ya, buat kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin kedepannya saya ingin juga nanti ada koperasi ataupun nanti ada simpan pinjam yang bisa membantu bagi jamaah-jamaah utamanya, ataupun nanti mungkin ada TPQ ya. Sebenarnya yayasan sudah saromah anggaran dasarnya ada TPQ sebetulnya, itu tinggal nanti mengelolanya nanti. Nah, mudah-mudahan ya diberi kesehatan dan gedung sudah ada. Mudah-mudahan ya. Ya tadi disampaikan sebetulnya sekarang hanya interior saja ya. Jadi nanti mungkin Pak Kak juga sudah saya suruh gambar, mungkin yang mimbarnya nanti dipasang marmer ya, biar kelihatan bagus, dan lantai 2 juga akan di plafon. Kalau sekarang itu ada kelelawar terus mungkin saya tutup, dan nanti mungkin akhirnya ada AC kayak seperti ini ya. Musola yang kecil aja ada AC, justru kita kalah ya. Begitu jadi nggak ada AC-nya itu. Kadang-kadang saya di sini kedinginan karena saya kurus, jadi kedinginan di sini. Kubahnya itu lagi kurang. Iya, kubahnya kurang satu. Mudah-mudahan nanti ada dari Pak Sarija kok. Tenang ada Pak Sarija ya kan. Bisa diatur nanti ya kan. Ya mudah-mudahan nanti ke depan semakin kita perbaiki sehingga mudah-mudahan untuk kenyamanan kita untuk melaksanakan ibadah dan kegiatan-kegiatan yang lain. Ya. Nah, tujuan kita selama memang untuk musola ya, kami ingin ada saran dan kritik. Ya, apa sebetulnya sih program-program yang perlu kami evaluasi, apa yang perlu kita tambahkan, dan apa sebetulnya program-program yang perlu kita kurang. Nah, sebetulnya itu ya. Jadi di dalam pengurusan kita itu tidak anti kritik. Ya memang dalam pengurusan kita, apalagi di lingkungan sosial ya, saya di RT juga iya gitu ya, memang harus kalau dalam program dalam bidang sosial ya memang harus tebel telinga. Gitu daripada mau diomong apa ya, penting kita berbuat baik. Selama kita berbuat baik, ya insya Allah nanti Allah yang akan menolong kita. Ya. Mudah-mudahan kita kuat untuk melakukan amanah yang telah diberikan meskipun amat berat. Ya, di awal mungkin dulu saya diminta didatangi Pak Robo nih, Pak RT, Pak DKM untuk menjadi pembina. 1-2 saya nggak mau. Akhirnya saya sudah keutamaan umat. Ayo apa yang kita berikan. Ya. Sekarang sudah berjalan, kita mudah-mudahan nanti ada regenerasi yang dapat meningkatkan tentunya ya kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan dan menambah lebih semangatnya masjid yang kita miliki. Lagi kemarin kita juga perwakilan sudah mendapatkan sumbangan dari Pemda Tangerang ya, hibah. Kita dapat hibah 30 juta. Alhamdulillah nanti kita bisa mungkin lanjutkan ke nambah tambahan ya buat interior dan kubah juga sebetulnya belum. Biasanya dulu saya kira 25 juta, nggak tahu aja di sana di utang kita
dapatnya 30 juta, alhamdulillah ya. Sebetulnya kalau legalnya di sini juga sebetulnya bisa ya, ngajuin. Kalau legalnya ada ya. Kalau kita kan ada yayasannya, ada yang lain kita lampirkan, jadi dapat. Kalau yang musola-musola itu biasanya dapat 10 juta. Tapi kalau masjid kita 2 tahun yang lalu dapat 25 juta dan tahun ini dapatnya 30 juta. Ya. Mudah-mudahan ke depan, tapi jatuhnya 2 tahun sekali, 2 tahun sekali ngajuin kita dapat 30. Dan mudah-mudahan 2 tahun lagi dapatnya bisa 40 atau bisa nambah lagi. Ya. Untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan masjid, baik itu yang fisik, yang kemarin sih kita mengajukan yang fisik. Kalau mohon maaf atas segala kesalahan, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada tanya jawab dari jamaah, kami persilakan sebelum ditutup. Atau Pak Haji Sofok mau menyampaikan satu, kami persilakan. Silakan. Semuanya sudah betul nih. Buat olahraga. Jadi Bu, untuk nanti penyewaan kan akan kita bicarakan dengan pengurus RT dulu ya kan. Saat ini saya lagi fokus untuk proses pembangunannya. Jadi kalian nanti untuk penyewaan untuk olahraga per jam berapa, untuk penyewaan untuk pesta itu berapa ya? Itu saya belum terpikiran ke sana. Karena saat ini saya lebih fokus dulu untuk proses pembangunan fisiknya. Karena cukup lumayan, saya ragu semut-semut saja. Jadi sabar. Jadi kalau sudah diresmikan Pak Wali Kota, nanti segera kami koordinasi dengan orang banyak. Jadi saya tidak berani memutuskan itu. Jadi kita musyawarahkan, nanti sepakat seperti apa, baru nanti koordinatornya disampaikan kepada. Ada sedikit tambahan, jadi dari segi legalitas ke depan memang di masjid kita itu sertifikatnya kan memang dalam yayasan, tapi ke depan memang mau saya wakafkan ya. Nah, sekarang lagi saya kumpulkan karena PBB-nya saya nggak pernah terima dan mau saya terbitkan PBB dulu, baru di pengurusan yang baru nanti saya akan wakafkan itu. Ya, ingat dan itu memang jadi kita, saya nggak mungkin lah. Apalagi jangan sampai takut ntar sertifikat mau digantikan dijual, nggak mungkin juga gimana orang pembina kita ada semua di sini, tanda tangan semua, nggak mungkin lah satu-satu, nggak mungkin juga ya. Jadi nggak usah takut ya. Insya Allah nanti setelah pengurusan baru akan saya suruh urus untuk diwakafkan, biar nggak bisa apa-apain lagi. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan karena banyak orang yang bertanya loh, kok sekarang itu nanti jajan dijual sama Pak Rudi lagi? Karena dia kan yang bikin atas sendiri, mana mungkin? Nggak usah takut begitu ya, nggak ada yang begitu dan itu nggak masuk akal juga, nggak bisa juga, dan nggak ada orang yang bisa dijaminkan aja nggak mau bisa kok, gimana mau dijual? Itulah yang ngerti. Kadang orang ya asal ngomong tapi nggak ngerti dasar hukumnya, kadang begitu ya. Nah ke depan memang saya wacanakan karena dari awal memang dari pengusaha kita memang pengen yang fisiknya dulu ya, fisiknya dulu saya perbaiki baru ini. Dan sekarang terbesit ya sudah nih saya kumpulkan karena kemarin mau saya kumpulkan karena HGB-nya itu mau berakhir tahun 2029 kalau nggak salah. Sebelum HGB berakhir mau saya tingkatkan jadi wakaf. Ya, itu sebetulnya selantikan kan kemarin ada yang mau tanya bagaimana sih dengan sertifikat kita miliki ya. Dan sertifikatnya aman, nanti juga saya bikin berangkas itu saya simpan di sana ya. Jadi nggak disimpan di kantor kami, saya kebetulan nggak saya gantikan dan nggak akan melakukan itu ya, nggak mungkin juga. Tapi saya nanti kalau selantikan ada yang bagaimana dengan kepemilikan sertifikat yang ada di masjid yang begitu ya. Karena dari awal memang saya kan hanya melanjutkan saja. Dari awal kan memang sertifikat atas nama yayasan. Ya. Jadi ya nanti wakafnya ya ketua yayasan baru nanti. Kalau sekarang kan nanti kan mau diganti malah ntar itunya serba repot nanti ya. Ya mungkin itu Pak Heri dan Pak Ustadz Joko silakan kalau ada. Terkait dengan tempat sampah yang ada di depan bakso Balongan, itu kan munculnya belum lama ya Pak. Yang saya khawatiri adalah keberadaan tempat sampah itu seperti di perumahan Pinus Royal 1-2, yaitu yang di samping setelah Kelapa Bakar lurus, itu tadinya sangat sedikit, lama-lama menjadi sepanjang sipon pas pinggiran dari
perumahan pinus. Dan itu untuk menyelesaikan itu butuh dipasang CCTV, butuh dipasang spanduk sepanjang jalan, itu agak susah untuk menyelesaikan orang buang sampah di situ. Dan kami khawatir komplek yang kita cintai ini akan nggak enak dan kotor untuk dipandang. Mohon masukan dari Pak RW bagaimana cara menyelesaikan. Terima kasih. Masuk di RW 2. Terus apalagi di jalur utama itu sebenarnya domainnya Kelurahan Cipondo. Makanya kan kalau pagi itu ya kan memang sih ada dampak negatif bagi kita ya. Tapi memang itu tiap pagi kan memang diambil oleh truk. Pagi tidak bisa diambil oleh truk sampah Kelurahan Cipondo, ya kan? Karena memang program pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, masing-masing kelurahan itu kan dapat jatah truk 1. Nah, truk 1 itu kelurahan itu mengutamakan di jalur utama. Makanya kan dari mulai Balungan sampai depan Superindo itu ada berapa titik itu kan? Itu kan diambil oleh truk pasti ada Kelurahan Cipondo ya. Itu memang itu jatah dari DLH Kota Tangerang untuk Kelurahan Cipondo Makmur, ya kan? Jadi itu domainnya kelurahanku, ya kan? Ya kalau untuk di kita sendiri, ya kan? Di kita sendiri, ini agak panjang. Sebenarnya di Puri Permata itu cukup bersyukur dengan adanya tempat pembuangan sampah sementara yang ada di Fasos-Fasum Puri Permata di belakang sana. Nah, ya kan? Kita ini sebenarnya alhamdulillahnya kita punya petugas yang ngambil ke rumah-rumah, ya kan, ada 3 orang, kita fasilitasi dengan bentor atau vikar, dibawa ke belakang, dibuang sementara sana, dan sana nanti dibawalah oleh truk sampah ke Rawakecing. Karena bersyukur dengan kita punya armada atau jatah sendiri dari Dinas Lingkungan Hidup, ya kan, sampah kita ya mungkin kalau kadang ada petugas kita di lapangan mungkin telat-telat itu memang kadang tugas kita makanya kan kita selalu minta info dari pengurus RT supaya di-share di grup itu security itu kan ada tugas sama kita. Nanti kalau memang ada tugas sama kita yang belum ngambil kan kita bisa tekankan untuk mereka. Jadi itu Bu penjelasan dari saya. Kalau untuk yang di depan itu memang domainnya Kelurahan Cipondo Makmur, ya kan, memang dampaknya ada sedikit ke kita juga, tapi ya sudah tiap hari diambil. Itu dengan truk jatah dari DLH untuk Kelurahan Cipondo Makmur. Mungkin itu Mbak Eri. Syukurlah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita malam hari ini bisa berkumpul di tempat yang mulia ini di Mushola Baitus Salam. Spesial malam hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, Ketua RW dan Ketua Pembina Yayasan Baitul Fiqh beserta seluruh jajarannya. Ini merupakan keberkahan bagi kita ya. Karena salah satu asbab berkahnya sebuah wilayah adalah ketika terjadinya silaturahim, ukhuwah. Apalagi yang kita bicarakan ini masalah kepentingan umum, kepentingan bersama gitu. Jadi Masya Allah ya. Ya, semoga pertemuan ini memberikan keberkahan buat kita semua. Amin. Ya, kami dari pengurus DKI Mushola Baitus Salam mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas kehadiran Bapak-bapak sekalian ya. Dan tadi sudah dijelaskan, dan ini memang penting komunikasi ini. Kadang kalau kita kurang komunikasi banyak zonnya, banyak sangkanya, padahal sebenarnya kalau sudah tahu, oh ternyata kita bisa pahami. Jadi sekali lagi ya terima kasih Pak RW yang Haji Budi dan seluruh jajaran Bapak-bapak sekalian yang berkenan hadir malam hari ini. Dan ini memang patut untuk terus digalakkan program silaturahmi ini, karena memang kita butuh untuk saling mengetahui, saling memahami ya, sehingga kita bisa bersinergi untuk kepentingan kita semua gitu. Yang mungkin satu yang perlu kita pikirkan kan rata-rata ini sudah lolita ya, lolos 50 tahun gitu. Artinya belum tentu 20 tahun lagi kita bisa kumpul seperti ini gitu. Ya, 10 tahun juga mungkin masih bertanya-tanya kita. Artinya penting kita untuk regenerasi, memanfaatkan anak-anak kita untuk terlibat baik itu pengurusan RW maupun di kepengurusan
masjid, ya. Sehingga tidak ada gap generasi. Karena saya beberapa ngisi kajian di masjid itu selalu keluhannya adalah gap generasi. Ya, mungkin ini masukan aja untuk pengurusan, ya, sehingga untuk yang anak-anak kita ini rata-rata kan sudah antara 20 sampai 30 tahun usianya, yang seharusnya mereka sudah diberi tanggung jawab dan diberi kesempatan untuk bisa berkontribusi di lingkungannya. Mungkin itu ya tambahan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Dan kita tutup ini dengan sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah. Semoga apa yang kita bahas malam hari ini Allah berkahi. Kita awali dengan istighfar bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana junubana wa qina adzabannar. Allahumma alif baina qulubina fa asbahna bi ni'matika. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzidna an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an 'amalan shalihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna wa inna minal muslimin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala nusrati syari'atik fawasik lahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amlaha binurkalajilaihu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamri tawakkuli alaik wa hiya bima'rifatik wa amita ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Tiba di penghujung kegiatan acara Ramadan ini, marilah sama-sama kita tutup dengan baca bersama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.